Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Frianda Permana, NPM 22380125. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, hubungan struktur aktivitas obat-obatan kardiovaskuler. Baik, untuk pemateri kita yang pertama, dipersilakan. Sejarah kardiovaskuler. Sejarah kardiovaskuler di Indonesia dimulai pada tahun 1957 dengan pendirian Perkumpulan Kardiologi Indonesia atau PERKI oleh Dr. Gan Tejong Bing. Pada tahun 1974, Yayasan Jantung Indonesia didirikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit jantung. Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 1981 dengan pelaksanaan operasi bedah jantung pertama di Indonesia oleh Dr. Michel E. D. Bakay. Sejak itu, kardiologi terus berkembang dengan berbagai pelatihan dan inovasi dalam perawatan jantung, termasuk program ACLS yang diluncurkan oleh Perki pada tahun 1997 untuk meningkatkan penanganan gawat darurat. Next. Definisi kardiovaskuler. Obat kardiovaskuler adalah senyawa yang digunakan untuk mencegah atau mengobati penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung. Penyakit ini menempati urutan pertama sebagai penyebab kematian terbanyak di negara. Di Amerika Serikat, 51% kematian disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler. Untuk pengobatan penyakit bulu jantung dapat digunakan kardiotonik, obat anti-aritmia, obat antihipertensi, atau diuretika. Next. Berdasarkan efek farmakologisnya, obat kardiovaskular dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu kardiotonik, obat anti-aritmia, obat antihipertensi, obat antiagina, vasodilator, dan antilipemik. Kardiotonik. Kardiotonik adalah obat yang dapat meningkatkan kekuatan kontraksi jantung dan menunjukkan efek penting pada ekitabilitas, automatisitas, dan kecepatan konduksi jantung. Kardiotonik terutama digunakan untuk pengobatan payah jantung kongestif, fibrilasi, dan denyut atrial, serta pengobatan takikardia atrial paroksimal. Ada 3 hipotesis tentang mekanisme kerja glikosida jantung, yaitu yang pertama, senyawa obat mempengaruhi pergerakan ion Na dan K dalam melewati membran miokardial sehingga sel kehilangan ion K. Yang kedua, senyawa obat bekerja secara langsung pada protein kontraktil, yaitu pada aktin dan miosin dari miokardial. Yang ketiga, senyawa obat meningkatkan kadar ion Ca dalam sel dengan melepaskan kation tersebut dari tempat ikatannya dan meningkatkan pemasukan ion melalui membran sel. Bacanya cepatan 10 menit lagi, soalnya Zoom-nya gratis. Selanjutnya, untuk aktivitas kardiotonik, bagian Selanjutnya struktur dibacakan oleh glikosida jantung yang berperan Blasi. adalah untuk aktivitas kardiotonik, bagian kardiotonik, bagian struktur glikosida jantung yang berperan adalah 1. AB lakton tidak jenuh pada posisi 170, 2. Gugus 14B hidroksi, 3. Konfigurasi cis di antara cincin A dan B serta cincin C dan D. Obat kardiotonik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Turunan kardionolida, butenolida, contoh serbuk daun digitalis, digoksin, B-metil-digoksin, lanolanotasid C, deslanatosid C, dan aubain. 2. Perangsang B-adrenoseptor, contoh salbutamol, dobutamin HCl, dopamin HCl, oksifedrin, dan terbutalin sulfat.
Oxyfedrin adalah agonis parsial adrenergik yang memiliki efek vasodilatasi koroner dan intropik positif. Obat ini meningkatkan mikrosirkulasi miokardial, fungsi ventrikel kiri, serta mengurangi konsumsi oksigen, sehingga digunakan untuk pengobatan angina dan gangguan koroner. Selanjutnya, berikut adalah struktur molekul digotoksin dan digoksin. Selanjutnya, penghambat enzim fosfodiesterase yaitu amironen laktat untuk pengobatan payah jantung kongensitif kronik berat dan payah jantung akut yang disebabkan oleh kegagalan jantung. Pada pemberian secara oral, amrinon mempunyai masa kerja kurang dari 6 jam. Berikut adalah struktur molekul amrinon. Salmosol untuk pengobatan payah jantung kongestif karena reaksi sampingnya lebih ringan. Dan berikut adalah struktur molekul salmosol. Selanjutnya, obat antiaritmia. Obat antiaritmia adalah senyawa yang digunakan untuk memperbaiki atau memodifikasi irama jantung sehingga menjadi normal. Berdasarkan kegunaannya, obat aritmia dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Senyawa yang digunakan untuk pengobatan takiramia, contoh glikosida digitalis, disopiramid, prokainamid, quinidin, lidokain, verapamil, B-blocker, bretilium, penghambat kolinesterase, dan vasokonstriktor. 2. Senyawa yang digunakan untuk pengobatan bradiaritmia, contoh atropin dan isoproteronol. Berdasarkan tipe kerjanya, obat aritmia dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Obat yang berstruktur khas, yaitu obat yang bekerja dengan membentuk kompleks dengan reseptor, contoh B-blocker. 2. Obat yang berstruktur tidak khas, yaitu obat yang bekerja dengan cara berkumpul pada daerah tertentu membran sel miokardial, menyebabkan peningkatan tekanan permukaan dalam membran dan menghambat fungsi biologis komponen membran normal, contoh quinidin dan prokainamid. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putu Miliana. Berdasarkan pengaruh pada potensial kerja jantung, obat aritmia dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama obat yang menstabilkan membran. Contohnya glikosida, digitalis, disopiramid, fosfat, prokainamid HCl, quinidin sulfat. Berikut ini struktur-struktur dari contoh obat yang menstabilkan membran. Next. Senyawa pemblok beta adrenergik. Contohnya acebutolol, alprenolol, atenolol, karteolol, propanolol. Yang ketiga yaitu obat yang memperpanjang potensial kerja. Golongan ini menimbulkan efek antiaritmia dengan cara yang pertama menekan sinus atrial dan fungsi atrioventrikular nodal dengan meningkatkan waktu kondisi sinoatrial dan waktu reversi sinus nodal. Yang kedua, menimbulkan periode refraktory atrial. Yang ketiga, memperlambat konduksi atrioventrikular nodal. Contohnya amiodaron dan bretium tiosilat. Berikut ini struktur dari kedua contoh tersebut. Selanjutnya. Yang keempat yaitu antagonis kalsium selektif. Golongan ini menimbulkan efek antiaritmia dengan cara memblok pengangkutan atau aliran ion kalsium melalui membran sel miokardial sehingga kadar kalsium dalam sel otot polos vaskular koroner dan perifer berkurang. Pada umumnya, antagonis kalsium selektif digunakan sebagai anti-angina. Contohnya diltiazem HCl, felodipin, nicardipin, nifedipin, amlodipin, verapamil. Next.
Obat antihipertensi. Obat antihipertensi adalah senyawa yang digunakan untuk pengobatan hipertensi, suatu kondisi di mana tekanan sistol lebih besar dari 160 mmHg atau tekanan distol lebih besar dari 95 mmHg. Ada dua tipe hipertensi, yaitu hipertensi esensial atau primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu hipertensi renal adalah penyebab obat dari hipertensi sekunder. Renin, suatu enzim proteolitik ginjal, sesudah dikeluarkan dari tempat penyimpanan bekerja pada globulin darah, yaitu angiotensinogen, menghasilkan angiotensin 1, suatu dekapeptida yang tidak mempunyai efek presor, dan oleh angiotensin converting enzyme atau ASE diubah menjadi angiotensin 2, suatu oktapeptida dengan efek vasopresor yang kuat. Yang kedua, hipertensi neurogenik disebabkan oleh kerusakan pusat fosfomotor sehingga terjadi peningkatan tekanan cairan cerebrospinal. Yang ketiga, hipertensi endokrin disebabkan oleh kerusakan kelenjar endokrin. Yang keempat, hipertensi kardiovaskular disebabkan oleh penyempitan aorta dan pengobatan biasanya dengan pembedahan. Pemateri selanjutnya. Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat antihipertensi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu satu antihipertensi yang mekanisme kerjanya pada syaraf dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu A. Senyawa dengan efek sentral, bekerja sebagai antihipertensi dengan merangsang pusat adrenoreseptor pada pusat vasomotor medula dan menyebabkan hambatan tonus simpatetik sehingga terjadi penurunan tekanan darah. Contoh, klonidin HCl, guanfacin HCI. B. Senyawa dengan efek sentral perifer, terutama bekerja dengan cara mengosongkan katekolamin, neurofinefrin, dan serotonin dari tempat penyimpanan pada syaraf perifer dan pusat simpatetik. Contoh, reserpin. C. Senyawa yang memblok transmisi saraf efektor, bekerja dengan mengosongkan noripinefrin dari tempat penyimpanan perifer. Terjadi pemblok aktivitas adrenergik pada adrenoreseptor buluh darah yang menghasilkan penurunan tekanan darah. Contoh, beryllium tosilat, debrisoquin sulfat, guanetidin monosulfat. Selanjutnya dibacakan oleh pemateri selanjutnya. D. Senyawa penghambat monoamin oksidase, efektif untuk menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik tanpa menimbulkan efek depresi. Penghambat enzim monoamin oksidase akan menurunkan metabolisme katekolamin dalam saraf dan hati. Terjadi penimbunan oktopamin, suatu transmitter dengan efek presor yang lebih rendah dibandingkan norepinefrin. Contohnya pargilin HCl. Next. 2. Antihipertensi yang mekanisme kerjanya pada vaskular dibagi dalam 5 kelompok, yaitu 1. M-blok B adrenergik, bekerja sebagai antagonis kompetitif pada reseptor B adrenoseptor, mengurangi daya tahan vaskular perifer dan menurunkan tekanan darah. Contoh obatnya yaitu acebutolol, atenolol, metoprolol, pindolol. Kedua, pemblok A adrenergik juga bertindak sebagai antagonis kompetitif pada reseptor A adrenoseptor, menyebabkan vasodilatasi, menurunkan daya tahan vaskular perifer, dan menurunkan tekanan darah. Contoh obatnya yaitu doxazosin, mesilat, prazosin HCl, dan terazosin. Next. Struktur beberapa senyawa turunan quinazolin, yakni bunazosin,
terazosin, prazosin, dan doxazosin ditampilkan pada tabel berikut. Next. C. Vasodilator arteri. Mekanisme kerjanya adalah secara langsung mengadakan relaksasi otot polos arteriola sehingga terjadi vasodilatasi buluh arteri perifer yang menyebabkan penurunan tekanan darah. Contohnya yaitu hidralazin HCl, dihidralazin sulfat. Yang D. Vasodilator vena dan arteriola. Mekanisme kerjanya adalah secara langsung mengadakan relaksasi otot polos vena dan arteriola sehingga terjadi vasodilatasi buluh vena dan arteri perifer yang menyebabkan penurunan tekanan darah. Contohnya natrium nitrorusida. Yang E. Etagonis kalsium selektif. Bekerja secara selektif pada otot polos vaskular, yaitu menurunkan tonus otot polos arteriola sehingga terjadi vasodilatasi buluh arteri perifer yang menyebabkan penurunan tekanan darah. Contohnya yaitu diltiazem, felodipin, nicardipin, nifedipin, verapamil. Tiga, antihipertensi yang mekanisme kerjanya pada humoral. Mekanisme antihipertensi pada humoral berhubungan dengan kerja obat sebagai antagonis angiotensin. Resin bekerja pada globulin darah, yaitu pada angiotensinogen menghasilkan angiotensin 1 yang oleh angiotensin converting enzim yang disingkat AC diubah menjadi angiotensin 2. Peredaran angiotensin 2 menyebabkan secara langsung konstriksi arteriola menghasilkan secara cepat kenaikan tekanan darah. Angiotensin 2 dapat merangsang pengeluaran aldosteron, suatu hormon yang menimbulkan retensi Na sehingga menjadi peningkatan volume cairan ekstrasel dan menyebabkan kenaikan tekanan darah. Senyawa antihipertensi yang bekerja pada humoral berdasarkan mekanisme kerjanya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu A. Senyawa penghambat ACE. Senyawa penghambat ACE seperti katopril, enalapril, lisinopril merupakan antihipertensi yang kuat dengan efek samping relatif ringan, seperti kelusuan, sakit kepala, diare, batuk, dan mual. Katopril mengandung gugus SH yang dapat berinteraksi membentuk kelat dengan ion Zn dalam tempat aktif AC. Terjadi hambatan secara kompetitif AC sehingga peredaran angiotensin 2 dan kadar aldosteron menurun. Akibatnya tidak terjadi vasokonstriksi dan retensi Na sehingga tekanan darah menurun. Next. Hubungan struktur aktivitas senyawa penghambat ACE model tempat aktif pada ACE ditunjukkan oleh adanya yang pertama, ion Zn++ yang dapat membentuk kompleks dengan ligan dengan gugus sulhidril SH dari kaptopril gugus karboksi, dari enalapril lisonopril, pirindopril, ramipril, delapril, imidapril, serta gugus fosforus dari fosinopril. Kedua, gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan gugus karbonil. Ketiga, gugus yang bermuatan positif yang terikat melalui ikatan ion dengan gugus karboksilat yang bermuatan negatif. Yang B, senyawa antagonis reseptor AT1 angiotensin 2. Kelompok obat ini merupakan obat antihipertensi baru yang bekerja secara selektif sebagai antagonis reseptor AT1 angiotensin 2 dengan memblok sumber atau jalur sintesis angiotensin 2, menurunkan kadar renin, angiotensin 2, dan aldosteron dalam plasma sehingga terjadi penurunan tekanan darah. Obat tidak bekerja sebagai penghambatan ACE dan tidak mempengaruhi kecepatan kontraksi jantung. Contohnya losartan, irbesartan, kandesartan, dan valdastran. Obat antiangina. Obat antiangina adalah senyawa yang digunakan untuk mencegah dan pengobatan gejala angina pectoris, suatu keadaan dengan rasa nyeri hebat di dada yang disebabkan ketidakseimbangan antara persediaan dan permintaan oksigen pada miokardial. Ada dua tipe obat angina, yaitu pertama, angina klasik biasanya terjadi pada waktu olahraga dan emosi, sangat serupa dengan keadaan yang ditimbulkan oleh iskemia miokardial sementara. Kedua, angina varian
biasanya terjadi pada waktu istirahat disebabkan oleh pengurangan episodik pemasukan oksigen miokardial karena spasma arteri koroner. Bagian struktur yang penting untuk aktivitas adalah pertama cincin dihidropyridin, 2 atom N-sekunda dalam cincin yang tidak bermuatan pada pH fisiologis, 3 substituen yang meruah, misalnya gugus fenil pada posisi 4 cincin heterosiklik. Hubungan struktur aktivitas. Yang pertama, bagian struktur yang penting untuk aktivitas dari turunan verapamil adalah kedua cincin benzen, meskipun dapat diganti dengan cincin heteroaromatik seperti pada valiamil dan gugus amino tersier yang bermuatan pada FH fisiologis. Kedua, gugus isopropil dan substituen pada cincin aromatik kurang penting untuk aktivitas meskipun posisi pada cincin dapat mempengaruhi potensi. Potensi substituen pada cincin kiri mempengaruhi potensi secara bermakna. Sedangkan pada cincin kanan tidak berpengaruh pada cincin kiri. Substituen pada posisi meta memberikan aktivitas terbaik. Sedang substituen pada posisi para akan menurunkan aktivitas karena memberikan pengaruh halangan ruang pada proses interaksi obat sampai reseptor. Ketiga, bentuk isomer optik levo lebih aktif dibandingkan isomer dextro. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eci. Vasodilator. Vasodilator adalah senyawa yang dapat menyebabkan vasodilatasi buluh darah. Efeknya ditunjukkan terutama pada buluh darah jantung atau pada bagian tertentu sistem vaskular. Mekanisme kerja vasodilator. Vasodilator bekerja dengan menurunkan tonus otot polos vaskular sehingga terjadi dilatasi arteri dan vena. Obat vasodilator dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Vasodilator perifer, digunakan untuk pengobatan paya jantung kongestif kronik yang sulit disembuhkan, dengan cara mengembangkan fungsi miokardial tanpa meningkatkan kebutuhan energi. Beberapa di antaranya digunakan sebagai obat antiangina. Berdasarkan lama pengobatan vasodilator koroner dibagi menjadi 2, yaitu next. A. Untuk pengobatan jangka pendek, contoh salbutamol, gliseril trinitral, natrium nitroprussida. B. Untuk pengobatan jangka panjang, contoh captopril, diltiazem, enalapril, isosorbit, dinitrat, verapamil HCl. 2. Vasodilator sistemik. Vasodilator sistemik atau vasodilator umum adalah senyawa yang dapat menimbulkan efek vasodilatasi pada semua bagian sistem pembuluh darah. Contoh amilnitril, flunarizin, pindelol. 3. Vasodilator perifer dan cerebral. Obat golongan ini dapat menimbulkan dilatasi buluh darah kulit dan otak, walaupun melalui mekanisme kerja yang berbeda. Senyawa dapat mengurangi tonus otot polos vaskular sehingga meningkatkan aliran darah perifer dan cerebral. Vasodilator perifer digunakan untuk pengobatan penyakit vaskular perifer, seperti kelainan vasospatik dan penyakit vaskular perifer kronik, seperti atherosclerosis obliterans. Vasodilator cerebral digunakan untuk pengobatan gangguan cerebral kardiovaskular. Pada dosis besar, obat golongan ini menimbulkan hipotensi postural. Mekanisme kerja, obat golongan ini menimbulkan dilatasi perifer dan cerebral melalui beberapa mekanisme sebagai berikut. A. Pemblokan alfa-adrenoseptor yang terdapat pada buluh darah anggota badan dan otak. Contoh ergot alkaloida mesilat, hidroergotoksin metan sulfonat, nisergolin, dan raubasin. B. Merangsang beta-adrenoseptor yang terdapat pada otot rangka. Contoh isosuprin. C. Efek langsung pada otot polos vaskular. Contoh papaverin dan turunannya, niacin, prazosin. D. Mekanisme lain-lain. Contoh
vasodilator perifer dan cerebral yang lain adalah bensiklan, hidrogen fumarat, buflomedil HCl, captopril, sinarizin, flunarizin, dan reserpin. Berdasarkan penggunaannya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok vasodilator, yaitu 1 obat hipertensi, dihidralasin, dan monoksidil. 2 vasodilator koroner, obat angina pectoris, nitrat dan nitrit. 3 vasodilator perifer, obat gangguan sirkulasi, buflomedil, pentosifilin, ekstrak ginkgo biloba, siklandelat, isosuprin, dan turunan nikotinat. Selanjutnya dibacakan oleh Rahayu. Gak ada ya? Semua vasodilator menimbulkan efek samping yang bertalian dengan vasodilatasi, yakni turunnya tekanan darah, hipotensi, pusing, dan nyeri kepala, berdenyut-denyut. Efek hipotensi dari obat-obat hipertensi dapat diperkuat. Yang kedua, tasikardia reflektoris, frekuensi jantung naik akibat aksi atau balasan. Dengan gejala debar jantung, palpitasi, perasaan panas di muka, flusing, dan gatal-gatal. Gangguan lambung, usus seperti mual dan muntah-muntah guna mengurangi efek yang tak diinginkan. Ini vasodilator sebaiknya diminum pada waktu sesudah makan. Obat antilipemik. Obat antilipemik digunakan untuk mengobati aterosklerosis, penyakit akibat endapan lipid terutama kolesterol. Pada dinding arteri yang membentuk plak ateroma, aterosklerosis dapat menyebabkan penyakit jantung koroner dan dipengaruhi oleh faktor seperti hipertensi, merokok, kurang aktivitas fisik, diabetes, obesitas, alkohol, keturunan, dan hiperlipidemia. Diagnosis hiperlipidemia dilakukan berdasarkan kelainan lipoprotein yang dapat dianalisis melalui elektrofloresis, sentrifugasi ultra, atau metode pengendapan kimia. Lipoprotein dibagi menjadi 5 kelompok besar, yaitu chylomicrons, yang kedua very low density lipoproteins, yang ketiga intermediate density lipoproteins, yang keempat low density lipoproteins, yang kelima high density lipoprotein. Next. Selanjutnya, kelebihan Chylomicros FLDL, IDL, dan LDI dapat menimbulkan beberapa tipe hiperlipoproteinemia sebagai dasar timbulnya aterosklerosis. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, ada 5 klasifikasi tipe hiperlipoproteinemia, yaitu tipe 1 hiperglikronemia ditandai dengan adanya chylomicron dengan kadar FLDL normal atau sedikit meningkat. Tipe 2A hiperbilipoproteinemia ditandai dengan meningkatnya kadar LDL.
Tipe 2B ditandai dengan meningkatnya kadar FLDL. Tipe 3 pola floating atau broad B ditandai dengan adanya FLDL dan peningkatan kadar kolesterol floating B atau BFLDL secara tidak normal. Tipe 4 hiperprabeliprotenemia ditandai dengan meningkatnya kadar FLDL dan tidak adanya chylomicron. Tipe 5 hiperprabeliproteinemia dan hiperchlomicronemia ditandai dengan meningkatkan kadar FLDL dan adanya chylomicron. Secara teoritis, obat antilipidemik kemungkinan mempunyai satu atau lebih dari mekanisme kerja berikut ini. Yang pertama, menghambat biosintesis kolesterol atau prekursornya. Yang kedua, menurunkan kadar trigliserida dan menghambat mobilisasi enzim trigliserida lipase sehingga menurunkan kecepatan kerja hormon pelepas asam lemak bebas. C. Menghambat pengikatan asam lemak bebas pada albumin. Ketiga, menurunkan tingkat B-lipoprotein dan pra-B-lipoprotein. Keempat, menghilangkan plaque. 5. Mempercepat ekskresi lipid dan menghambat absorpsi kolesterol. Berdasarkan perbedaan struktur kimia obat, antilipidemik dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama turunan asam klofibrat, menurunkan trigliserida dengan menghambat sintesis trigliserida hati atau meningkatkan aktivitas enzim lipoprotein lipase untuk mempercepat pengeluaran lipoprotein kayak trigliserat, bezafibrat, fenofibrat, gemfibrat, Berdasarkan perbedaan struktur kimia, obat antilipemik dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu turunan asam klofibrat, menurunkan trigliserida dengan menghambat sintesis trigliserida hati atau meningkatkan aktivitas enzim lipoprotein lipase untuk mempercepat pengeluaran lipoprotein kaya trigliserida. Contohnya yaitu klofibrat, bejafibrat, fenofibrat, gemfibrozil. Yang kedua yaitu asam nikotinat dan turunannya. Menghambat lipolisis di jaringan adiposa, menurunkan aliran asam lemak ke hati, biosintesis trigliserida, FLDL, dan kolesterol, serta meningkatkan katabolisme kolesterol dan VLDL. Contoh niacin, asipimok, DLA, tokoferinikotinat. Yang ketiga yaitu kopolimer, mengikat asam empedu di usus kecil, mencegah reabsorpsi sehingga biosintesis asam empedu dari kolesterol meningkat dan kadar kolesterol menurun. Contohnya yaitu kolestiramin, kolestipol. Keempat yaitu serat, melarutkan asam empedu dan sterol netral di saluran cerna, membantu menurunkan kadar lemak, contohnya selulosa, dekstran, pektin, dan lesitin kedelai. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.